5.000 meter. Huo Yuhao mengendarai duk macan putih, dan akhirnya berhasil mencapai ketinggian 5.000 meter. Dia menyaksikan alat jiwa yang mengukur ketinggian mereka saat dia merasakan kekuatan jiwa White Tiger Duke yang melonjak, dipenuhi dengan perasaan kompleks. Ini adalah punggung ayahnya, lebar dan kuat, dan memberinya rasa aman. Dai Hao, yang telah berubah menjadi harimau putih, masih bangkit dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia berhasil mendaki beberapa ratus meter lagi. Langit malam semakin tenang. Saat ini, lampu yang datang dari bawah mereka juga menjadi tidak jelas. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita dan dingin. Namun, Huo Yuhao tidak takut sama sekali. Dia tidak tahu mengapa. Itu mungkin karena Dai Hao, atau karena alasan lain. Cahaya putih redup bersinar dari bulu White Tiger Duke. Temperatur sekitarnya yang sangat rendah juga mendorong Huo Yuhao untuk melepaskan armor Empress Ice-nya untuk melindungi dirinya dari beku. Aura Duke macan putih berada pada batasnya. Meskipun dia tidak melepaskannya ke arah Huo Yuhao masih merasa sedikit ketakutan. Namun, dia merasa seolah-olah semacam energi di tubuhnya dipanggil seperti dia membatu. Perasaan ini sangat aneh. Huo Yuhao dengan cepat menemukan sumber energi ini, darah. Lebih tepatnya, itu adalah garis keturunannya. Itu adalah garis keturunan yang dia warisi dari ayahnya. Ketika Duke Harimau Putih melepaskan kekuatan jiwanya ke kemampuan penuhnya, kekuatan garis keturunannya sendiri naik bersama dengan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao berbagi darah yang sama dengan dia, sementara kultivasinya juga lebih lemah daripada Duke Harimau Putih. Secara alami, ia tertarik oleh garis keturunan White Tiger Duke. Darah lebih kental dari air. Mengingat bahwa mereka berhubungan langsung, koneksi dari garis keturunan mereka tidak diragukan lagi sangat dekat. Di bawah situasi seperti itu, Huo Yuhao merasa lebih dekat dengan Duke Harimau Putih. Sirkulasi darah Duke Harimau Putih meningkat dengan cepat. Juga, Huo Yuhao heran ketika menyadari bahwa aura White Tiger Duke tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang melebur ke dalam tubuhnya dalam goresan. Sirkulasinya meningkat dengan cepat ketika kekuatan ini menyatu ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan aneh menyebar padanya, mata asli Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi muncul. Untuk mencegah Duke Harimau Putih mengetahui, dia tidak punya pilihan selain menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan mereka. Yuhao, suara White Tiger Duke terdengar. Iya. Huo Yuhao segera tersentak. Aku bisa mengirimmu ke ketinggian hampir 6.000 meter. Jika aku terus naik lebih jauh, aku khawatir kamu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa kamu ketika kamu meluncur di atas gunung. Batas aku adalah sekitar 5.800 hingga 6.000 meter. Apakah kamu pikir kamu perlu mencapai ketinggian yang lebih besar? Huo Yuhao berkata, tidak perlu. 5.500 meter sudah cukup. Baiklah kalau begitu, persiapkan dirimu. Tubuh White Tiger Duke mulai bersinar bahkan lebih terang. Lampu putih yang mencolok melanda tubuh Huo Yuhao dan mengisolasinya dari hawa dingin. Dia berubah menjadi bola cahaya putih yang intens yang naik lebih jauh ke langit. Dalam sekejap, mereka naik beberapa ratus meter lagi. Mata Huo Yuhao menjadi cerah, dan kekuatan jiwanya melonjak, sepenuhnya berubah menjadi Ultimate Ice. Mengingat kekuatan spiritualnya yang besar, dia bisa merasakan lebih dari 1.000 meter di sekitarnya, bahkan tanpa mata rohnya. Dia tahu bahwa ledakan tiba-tiba White Tiger berarti bahwa misi akan segera dimulai. Memang, cahaya putih perlahan-lahan menarik kembali setelah beberapa saat. Momentum macan putih tampaknya telah berhenti. Macan putih besar berubah menjadi bola cahaya yang mengelilingi Huo Yuhao. Saat cahaya putih melonjak, macan putih menghilang, dan Duke macan putih telah kembali ke punggung Huo Yuhao. Dia meraih pinggang Huo Yuhao dan berteriak, "Yuhao, kamu harus hati-hati, dan perhatikan keselamatanmu. Jangan gegabah. Aku akan mengirimmu masuk. Bersiaplah." Baik. Huo Yuhao hanya mengakui kata-katanya. Armor Ice Empress-nya sedikit menguat, dan tangkai Star Anise Mysterious Ice Grace yang mengkilap dan halus muncul di bahunya. Ini merilis aura biru es di sekitar Huo Yuhao. White Tiger Duke berteriak, dan pembuluh darah di lengannya yang kekar menggembung. Kekuatan ledakannya langsung dilepaskan. Dia mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan melemparkan Huo Yuhao keluar. Huo Yuhao berguling secara alami di udara dan melesat maju lebih dari beberapa ratus meter seperti granat. Saat dia melesat ke depan, dia perlahan membuka tubuhnya seperti burung besar.
Alat jiwa tipe terbang berbentuk kupu-kupu terbuka di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya di udara. White Tiger Duck melayang di udara. Setelah melihat bahwa Huo Yuhao telah menstabilkan tubuhnya dan terbang ke kejauhan, dia menghela nafas lega. Sebelum dia secara pribadi menyaksikannya, dia tidak bisa percaya bahwa Huo Yuhao bisa bertahan di ketinggian yang tinggi meskipun dia hanya seorang sage jiwa. Ais Ultimate-nya memang luar biasa. Pada saat ini, Duck Harimau Putih memusatkan pandangannya. Dia terkejut menemukan bahwa Huo Yuhao, yang berada dalam bidang pandangnya tadi, telah menghilang. Dia menghilang tanpa jejak. Bahkan dengan indera akutnya sebagai Titlet Douluo, dia tidak dapat menemukannya. Anak ini, dia memang tak tertandingi dalam kemampuan pengawasannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar, bukankah seharusnya dia menggunakan jiwa bela diri es tertingginya? Bagaimana dia bisa menggunakan jiwa bela diri tipe spiritualnya pada saat yang sama? Itu normal untuk Duck Macan Putih tidak dapat memahami ini. Dia masih sangat asing dengan sistem roh yang baru ditemukan. Meskipun Huo Yuhao berbakat, dia tidak bisa menggunakan dua jiwa bela diri secara bersamaan. Namun, itu berbeda jika dia memiliki roh. Lebih tepatnya, Permaisuri Es adalah jiwa bela dirinya. Dia tidak dianggap rohnya. Namun, rumput es misterius Star Anise adalah roh murni. Ketika Star Anise Mysterious Ice Grass muncul di bahu Huo Yuhao, itu segera memiliki efek perlindungan padanya. Suhu yang sangat rendah di langit tidak dapat memengaruhi rumput es, yang menyukai suhu rendah. Di udara tipis, hanya ada satu elemen yang berlimpah, es. Rumput es mengetuk kekuatan ini setelah muncul untuk menciptakan lapisan udara dingin di sekitar Huo Yuhao yang membantu melindunginya. Huo Yuhao kemudian mengubah jiwa bela diri menjadi mata rohnya dan melepaskan mereka, meleleh ke langit malam. Efek kuat dari roh ditunjukkan dengan sempurna pada Huo Yuhao, yang memiliki jiwa kembaran-kembar. Dia melepaskan sayap kupu-kupu, tetapi Huo Yuhao tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berganti ke mata rohnya, udara tipis terus memengaruhinya, tetapi tidak terlalu buruk. Adapun flu eksternal, dia tidak terganggu sama sekali. Setelah melepaskan kekuatan spiritualnya, ia mulai mensurvei tanah di bawahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia menikmati perasaan langit malam yang tenang ini. Sampai di sini, tidak ada organisme biologis yang bisa bertahan lama. Jarang ada organisme hidup yang mencoba mencapai ketinggian seperti itu. Dia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Meskipun kesepian, masih ada perasaan kebebasan yang menggembirakan. Sampai di sini, pengekangan dunia tampaknya tidak menjadi masalah lagi. Suasana hatinya secara bertahap memasuki kondisi halus. Kekuatan jiwanya melambat melalui metode yang sangat istimewa, dan kekuatan rohaninya dan jiwanya menyatu dengan sempurna. Saat ini, Huo Yuhao tampaknya telah memasuki kondisi naik. Itu seperti pertama kalinya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, tetapi juga terasa seperti pertama kalinya melihat lautan awan yang tak terbatas ketika ia pertama kali mendaki Clear Sky Peak. Tubuhnya menyatu dengan alam, dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar di sekelilingnya. Cahaya keemasan jernih, seolah-olah dia telah menjadi bintang. Sepertinya Huo Yuhao telah menjadi bagian dari langit sekarang. Perasaan pemanggilan yang dia pernah rasakan di Spirit Pagoda muncul sekali lagi. Mungkin itu karena dia tinggi di langit, tetapi perasaan pemanggilan ini bahkan lebih jelas saat ini. Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunianya telah berubah menjadi emas. Langit malam yang gelap pekat tidak lagi gelap. Seolah-olah suatu kekuatan rindu yang khusus akan turun dari langit ke tubuhnya. Pada saat ini, aura gelap yang kuat menyebar dari dadanya. Kekuatan kegelapan yang kuat menyebar, dan lapisan sisik tipis muncul sekali lagi. Bangkitnya kegelapan ini menyentak Huo Yuhao. Dia mengerutkan alisnya dan dengan cepat keluar dari kondisinya yang agung. Segala sesuatu di sekitarnya masih gelap seperti biasa. Tidak ada emas di sekelilingnya sama sekali. Senyum sarkastik muncul di bibir Huo Yuhao. Ditian, ini kamu lagi. The Great Star Doe Forest. Danau kehidupan yang jernih tiba-tiba melonjak. Sebuah bola cahaya hitam yang kuat melesat ke langit. Aura yang menakutkan segera dilepaskan dan menyebar ke udara. Bahkan binatang buas yang kuat yang hidup di Slaughtering Ground semua terkejut ketika mereka merasakan aura ini, segera melemparkan diri mereka ke tanah seperti kucing kecil yang tercengang. Cahaya hitam secara bertahap ditarik. Ditian perlahan muncul di udara. Dia sudah pucat, dan tinjunya terkepal.
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berbahaya. Kedua kalinya. Ini sudah kedua kalinya. Mengapa? Kenapa begitu? Aku sudah mengejar itu selama 800.000 tahun, tetapi aku belum mendapatkannya. Tapi itu sudah muncul dua kali di tubuhnya, memanggilnya. Mengapa ini sangat tidak adil? Apakah itu hanya karena aku adalah makhluk buas dan dia manusia? Raungan bernada rendah bergema di hutan Great Stardow. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Ditian. Ditian secara bertahap tenang. Namun, ekspresinya masih suram seperti biasa. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Selama skala kebalikanku ada di dalam kamu, kamu hanya bisa tetap di dunia ini dan melindungi kekayaan hutan Great Stardow. Setelah kamu mati, aku akan menggunakan beberapa metode untuk membuat kamu mentransfer kekuatan takdir ke binatang buas, dan lebih jauh lagi kekayaan Great Stardow Forest. Ditian tanpa sedikit ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan kasar untuk membuat takdir tunduk padanya, dia akan membunuh Huo Yuhao sejak lama. Namun, kekuatan takdir hanya bisa ditransfer dengan sukarela, itu tidak bisa diambil dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat Ditian, dia tidak bisa menantang hukum dunia. Dia hanya bisa menunggu sambil melindungi Huo Yuhao. Setelah keluar dari kondisi kontemplatifnya, Huo Yuhao tampak sangat tenang sekali lagi. Ini bukan pertama kalinya Ditian menghalangi dia. Namun, dia juga menggunakan tindakannya untuk membuktikan pada rohnya bahwa mencari perasaan itu tidak begitu sulit. Ini sebenarnya bukan yang kedua kalinya. Lebih tepatnya, ini yang ketiga kalinya. Itu hanya karena dia terlalu diinvestasikan sebelumnya, yang menghentikannya dari mengendalikan perasaannya sendiri. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan ditemukan oleh Ditian kali ini juga. Pandangannya tiba-tiba berubah tajam. Dia memanggil semua kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke alat jiwanya tipe terbang. Tiba-tiba, semua port alat jiwanya mulai beredar dengan kecepatan penuh, mendorongnya ke depan seperti seberkas cahaya yang mengalir. Dia menyerbu menuju pegunungan Mingdou dengan kecepatan secepat kilat. Huo Yuhao masih 5.000 meter di udara sekarang, dan akhirnya memanfaatkan kekuatan jiwanya sendiri untuk terbang. Itu juga sekarang dia akhirnya merasakan beban bergerak pada ketinggian yang begitu tinggi. Dia masih menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong alat jiwanya, tetapi dia dikeringkan 3 kali lebih cepat dari biasanya. Alat jiwa tipe terbangnya tampaknya dipengaruhi oleh suhu rendah dan udara tipis, dan cepat terkuras. Pada saat yang sama, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengubah kecepatan sirkulasi darahnya untuk mempertahankan fungsi yang diperlukan dari tubuhnya sendiri. Bersamaan, dia menyaring udara tipis dan menyerap apa yang dia bisa ke dalam tubuhnya. Proses-proses ini mengurasnya lebih jauh. Terbang di ketinggian 5.000 meter, ia secara alami tidak takut terlihat oleh kekaisaran Sun Moon. Namun, Huo Yuhao jelas mengerti bahwa bahkan Douluo berjudul tidak bisa bertahan pada ketinggian seperti itu untuk waktu yang lama. Jika bukan karena alat jiwa tipe terbangnya, dia tidak mungkin terbang di sini, mengingat kemampuannya sebagai sage jiwa. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kekuatan jiwa Huo Yuhao terkuras hampir 20%. Jika dia terus terbang seperti ini, dia tidak mungkin mencapai pegunungan Mingdou. Port-port alat jiwa tipe sayap kupu-kupu miliknya berhenti bekerja di bawah kendali Huo Yuhao. Dia tidak bisa mempertahankan ini lagi. Jika dia terus melakukannya, dia tidak mungkin menyelesaikan misinya. Setelah dia menutup port, dia terus mempertahankan kecepatan terbangnya. Namun, dia perlahan-lahan turun saat dia meluncur menuju pegunungan Mingdou. Ini selalu menjadi rencananya. Turun dari ketinggian setinggi itu sangat kontras dengan naik ke langit. Tekanan yang harus dia tanggung secara alami menurun, dan dia tidak perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk terbang lagi. Dia berada dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang. Huo Yuhao terus menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati segala sesuatu di bawahnya. Pada saat yang sama, dia mengawasi detektor di pergelangan tangannya. Di atas 3.000 meter adalah ketinggian yang aman untuk tetap, ketinggian di mana ia akan tetap tidak terdeteksi. Misi pengawasan ini melibatkan beberapa risiko kritis. Secara relatif, semakin dekat ke pegunungan Mingdou sebenarnya adalah bagian yang paling aman. Ini karena Huo Yuhao dapat menghapus undulasi kekuatan jiwa dengan mematikan alat jiwanya yang terbang dan menggunakan imitasi untuk menyembunyikan dirinya. Dengan bantuan rumput Estar Anise misterius, suhu tubuhnya juga diatur ke suhu yang identik dengan udara. Kecuali jika detektor osilasi digunakan, tidak ada alat jiwa yang mungkin bisa mendeteksi keberadaannya.
detektor osilasi biasanya sangat pendek. Mereka tidak mungkin mendeteksi apapun yang berada 3.000 meter di langit. Di sisi lain, ada dua waktu berbeda yang akan paling berbahaya. Yang pertama adalah ketika Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mencoba mensurvei daerah sekitar Dewa Kematian. Periode kedua adalah ketika dia mundur. Selama proses mundur, ia akan membutuhkan dorongan yang hanya bisa dicapai dengan melepaskan kekuatan jiwanya. Peniruannya tidak mungkin menghapus semua jejak undulasi kekuatan jiwanya. Itu hanya bisa menyembunyikan mereka dengan kemampuan terbaiknya. Adapun detektor kekuatan jiwa Kekaisaran Sanmun, Huo Yuhao tidak yakin apakah dia akan terdeteksi oleh mereka. Lagi pula, dia belum mendapatkan informasi tentang alat jiwa yang dipasang oleh Kekaisaran Sanmun di pegunungan Mingdou. Saat dia semakin dekat dan dekat, dia juga turun di udara. Dari 5.000 hingga 4.000 meter, dia bisa melihat cahaya datang dari tanah saat tekanan padanya berkurang. Pada saat ini, Kekaisaran Luo Bintang mulai melancarkan serangan mereka untuk menutupi jejak pengawasannya. Bola cahaya bisa terlihat dilepaskan ke arah pegunungan Mingdou. Bola-bola lampu ini juga membantu Huo Yuhao menentukan posisi pegunungan Mingdou dan lebih akurat menemukan sasarannya. Bahkan mengingat kemampuan Huo Yuhao sebagai sage jiwa dan pemilik jiwa bela diri kembar, dia merasa sulit untuk terbang tanpa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Jadi dia sangat berhati-hati dalam mengendalikan alat jiwa tipe terbang bersayap kupu-kupu. Selama proses meluncur, ia menggunakan arus angin untuk mempertahankan ketinggiannya. Akhirnya, puncak tertinggi pegunungan Mingdou datang ke bidang pandangnya tepat ketika detektor di pergelangan tangannya menunjukkan bahwa ia berada di ketinggian 3.000 meter. Lebih tepatnya berbicara, puncak tertinggi datang dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Ini kira-kira jarak yang dia rencanakan. Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk mengamati sekelilingnya dan membuat estimasi sederhana. Dia sekarang berada sekitar 8 hingga 10 km jauhnya dari puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdou. 10 km adalah batas atas deteksi searahnya. Namun, ia berada di langit yang tinggi, yang memengaruhi keakuratan deteksi hingga batas tertentu, dan ia hanya bisa membuat perkiraan konservatif. Sayap kupu-kupu melengkung di udara untuk membantunya meluncur dengan arus angin. Huo Yuhao mengendalikan penerbangannya dan mencoba yang terbaik untuk melayang di udara. Di dahinya, Eye of Destiny-nya perlahan dibuka di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya. Cahaya mawar emas jernih melintas sedikit, dan mata yang sangat besar secara vertikal muncul di belakang Huo Yuhao. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi spiritualnya, ia membutuhkan bantuan Eye of Destiny-nya. Tanpa hambatan, cincin jiwa pertama dan kedua Huo Yuhao menyala pada saat yang sama. Di bawah pengaruh tiruannya, semua cahaya yang dia lepaskan berasimilasi ke sekelilingnya. Itu membuatnya tampak seperti bola udara yang bisa menghasilkan kekuatan jiwa dan undulasi spiritual. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar memotong langit seperti sinar cahaya yang tak terlihat. Itu langsung menuju puncak tertinggi pegunungan Mingdou. Menurut pemahamannya tentang Dewa Kematian, jangkauan efektif Dewa Kematian kira-kira 5.000 meter, secara kebetulan di luar jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dalam hal ini, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia ditemukan dalam perjalanan kembali. Lagi pula, Dou Luo berjudul masih membutuhkan waktu untuk mengejar ketinggalan dengan Huo Yuhao, mengingat kecepatan yang dia mampu. Pada saat itu terjadi, dia akan kembali ke wilayah yang dikendalikan oleh Kekaisaran Luo Star, dan orang-orang akan berada di sana untuk memperkuatnya. Namun, ekspresi Huo Yuhao berubah serius setelah beberapa saat. Ini karena dia terkejut menemukan bahwa deteksi spiritualnya terhalang oleh penghalang tak terlihat ketika itu hanya 1.000 meter dari puncak tertinggi. Setelah ini, deteksi spiritualnya menghilang. Penghalang itu bahkan sedikit bergetar. Ini bukan penghalang pelindung yang diciptakan dari kekuatan jiwa. Itu adalah penghalang spiritual yang nyata. Kekuatan spiritual yang kuat. Jangan bilang ini dihasilkan dari alat jiwa. Huo Yuhao terkejut. Meskipun ada alat jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, mereka sangat langka. Selain itu, tingkat kenaikannya terbatas. Kalau tidak, Huo Yuhao akan melengkapi dirinya dengan satu. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak menembus penghalang sebelumnya, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa penghalang spiritual besar menutupi seluruh puncak tertinggi dari pegunungan Mingdou. Tidak ada celah. Ini berarti bahwa dia harus mengatasi penghalang ini sebelum dia bisa melakukan pengawasan. Huo Yuhao tidak bisa menebak siapa yang telah membangun penghalang spiritual yang kuat dan kokoh. Paling tidak, seorang master jiwa tipe spiritual dengan kekuatan Soul Dou Luo berdering 8 diperlukan untuk meningkatkan pertahanan seperti itu.
Lebih penting lagi, area yang dicakupnya terlalu besar. Jumlah kekuatan spiritual yang terkuras untuk membangun penghalang spiritual seperti itu harus luar biasa. Di antara semua individu kuat yang diketahui Huo Yuhao, hanya Evil Tyrant King yang begitu terspesialisasi dalam kekuatan spiritual dan memiliki kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin melibatkan bantuan Evil Tyrant King, tidak peduli seberapa berpengaruh itu. Inilah sebabnya dia menyimpulkan bahwa beberapa alat jiwa spiritual dan tipe pertahanan digunakan untuk melindungi puncak tertinggi dari jajaran gunung. Pengetahuan Sun Moon Empire tentang alat jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Tidak peduli berapa banyak Huo Yuhao telah melebih-lebihkan mereka sebelumnya, dia tidak bisa tidak terkejut saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya di puncak tertinggi. Itu adalah benda yang menyerupai menara. Meskipun sangat jauh, Huo Yuhao masih bisa melihatnya dengan jelas. Objek seperti menara datang dari puncak gunung. Setelah itu, dengan cepat tumbuh ke atas. Sangat cepat, tingginya lebih dari 10 meter. Bagian atasnya dipenuhi dengan logam bercahaya. Tiba-tiba, halo putih terang menyebar dari objek seperti menara, diproyeksikan ke Huo Yuhao. Halo putih dengan cepat menyebar setelah menjauh dari objek seperti menara. Itu terus tumbuh, seolah-olah itu adalah gelombang pasang naik. Apa ini? Tidak diragukan lagi, itu adalah alat jiwa lain yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Namun, hanya karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya tidak berarti itu tidak berbahaya. Indranya juga sangat akut. Meskipun halo putih belum sampai padanya, dia bisa menilai itu tidak ofensif atau mematikan. Namun, itu berisi gelombang lembut dan aura spiritual. Jenis, osilasi detektor spiritual? Hal sekali saja. Ini tidak baik. Ia berusaha menemukan posisi aku. Setelah beberapa saat penghakiman, Huo Yuhao segera bereaksi. Lingkaran putih menutupi lebih banyak dan lebih banyak daerah saat menyebar. Awalnya, lebarnya hanya 1 meter. Namun, itu langsung tumbuh hingga lebih dari 100 meter, dan terus berkembang lebih jauh. Dengan kecepatan seperti itu, lebarnya akan lebih dari 500 meter pada saat mencapai Huo Yuhao. Tidak ada cara dia bisa menghindarinya jika itu diperluas ke lebar itu. Pada saat kritis ini, ketegasan Huo Yuhao berkembang selama Ultimate Solier Plan memainkan peran penting. Dia menyingkirkan alat jiwa tipe terbangnya tanpa ragu-ragu dan membiarkan dirinya jatuh. Dia mungkin bisa memasuki jangkauan pengawasan alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Namun, dia tidak mau diliputi oleh lingkaran putih bahkan jika dia berisiko melakukan hal itu. Dia bisa merasakan ancaman mematikan dari lingkaran putih yang tidak mematikan dan tidak mematikan itu. Dia jatuh dengan sangat cepat. Angin di sekitarnya sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya tetap fokus pada lingkaran putih. Reaksi cepatnya menyelamatkannya. Lingkaran putih itu menyapu melewati kepalanya, dan hanya perlahan menghilang sekitar 10 km dari puncak gunung. Saat itu melewati kepalanya, Huo Yuhao segera mengkonfirmasi penilaiannya sebelumnya. Dia benar. Tidak ada aura kuat di dalam cahaya putih itu. Namun, itu jelas mengandung semacam gelombang frekuensi khusus, serta aura spiritual cahaya. Itu cukup untuk menentukan posisi siapapun yang ditabraknya. Saat dia memperbaiki pandangannya di puncak gunung, Huo Yuhao secara halus bisa melihat benda redup berkedip sedikit sebelum menghilang. Beruntung. Jika posisinya telah ditentukan, dia mungkin akan mendapat pukulan mematikan di detik berikutnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki puncak gunung ini? Pertahanannya sebenarnya sangat kuat. Kekuatan spiritualku hanya sedikit menyentuh penghalang sebelum reaksi sebesar itu dipicu. Saat ia berpikir sendiri, Huo Yuhao memanggil kekuatan jiwanya dan mengurangi momentum kejatuhannya. Imitasinya sepenuhnya dilepaskan sebelum ia perlahan membuka alat jiwa tipe terbang bersayap kupu-kupu. Dia tidak bisa membukanya terlalu cepat, karena dia jatuh terlalu cepat. Jika semuanya salah, alat jiwanya yang terbang akan hancur. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat detektor di pergelangan tangannya, Huo Yuhao mengutuk dirinya sendiri. Periode terjun bebas yang singkat ini telah menyebabkan ketinggiannya turun dari 3.500 meter menjadi 2.500 meter. Dia berada dalam jangkauan alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire sekarang. Meskipun hanya ada beberapa alat jiwa yang bisa mendeteksi dia akan mengangkat lonceng alarm sekarang. Segera, dia yakin akan menjadi fokus dari semua pengawasan. Apa yang harus dia lakukan? Setiap kali dia berada dalam krisis seperti itu,
Huo Yuhao selalu terstimulasi sebaik mungkin karena tekanan besar. Kali ini tidak ada pengecualian. Dia tahu bahwa misi pengawasannya hari ini tidak akan menghasilkan terlalu banyak kemajuan. Namun, itu bukan kegagalan total. Setidaknya dia berhasil melihat apa yang terjadi di puncak gunung. Dia harus kembali sekarang. Dia berhasil menghentikan terjun bebasnya, dan mengubah deteksi searah menjadi deteksi menyeluruh, merasakan perubahan yang datang dari kisaran Gunung Mingdou. Pada saat yang sama, ia melepaskan gangguan spiritualnya saat menggunakan tiruannya. Dengan interferensi spiritualnya, ratusan meter persegi udara di sekelilingnya tertutup gelombang spiritual yang tak terlihat. Segala bentuk pengawasan yang memasuki wilayah ini tentu akan terpengaruh. Sama seperti Huo Yuhao telah menilai, reaksi Kekaisaran Sun Moon cepat. Hanya beberapa detik sebelum beberapa alat pengintai muncul di sekitar Huo Yuhao. Alat jiwa ini menggunakan hampir semua jenis kemampuan pengawasan yang tersedia. Semua pengawasan itu difokuskan pada Huo Yuhao. Mereka langsung diarahkan ke wilayah di bawah di mana cahaya putih telah berlalu sebelumnya. Pengalaman Kekaisaran Sun Moon dalam hal pengintaian melalui alat pengintai jiwa mengesankan Huo Yuhao. Mereka pasti menyimpulkan bahwa dia tidak mungkin terbang ke atas, dan hanya bisa memilih untuk turun. Pada ketinggian seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan kecepatan apapun jika dia mencoba terbang. Selain itu, mereka jelas tidak menemukannya sebelumnya. Meskipun mereka jelas sedang mempelajari wilayah dia sekarang. Dia segera berbalik. Dia tidak bisa peduli tentang diekspos sekarang. Dia membuka alat jiwanya yang terbang sepenuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyerbu ke pangkalan militer kerajaan Luostar. Di belakang alat-alat jiwa pengintai itu, belasan sosok terus mengejarnya. Tanpa ragu, Kekaisaran Sun Moon telah mengirim insinyur jiwa mereka yang paling luar biasa. Huo Yuhao sangat terkesan dengan bagaimana Kekaisaran Sun Moon mampu menutup semua pengawasan balik terhadap mereka. Penampilannya menarik perhatian besar dari Kekaisaran Sun Moon. Seseorang yang kuat dari Kekaisaran Sun Moon memberikan instruksi bahwa Huo Yuhao harus dibunuh, tidak peduli harganya. Seorang guru jiwa tipe spiritual yang bisa melakukan pengawasan jarak jauh terlalu penting bagi Kekaisaran Bintang Luo. Namun, sangat jarang untuk menemukan guru jiwa seperti itu, sehingga Kekaisaran Sun Moon bertekad untuk membunuhnya. Penilaian Sun Moon Empire atas Huo Yuhao juga sangat akurat. Mereka tidak berpikir bahwa Kekaisaran Luostar memiliki alat jiwa yang dapat melakukan deteksi jarak jauh. Karena itu bukan alat jiwa, itu harus menjadi guru jiwa. Ketika Huo Yuhao melepaskan kekuatan penuhnya, pelepasan kekuatan jiwanya mencapai maksimum segera. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa jiwa biasa. Melepaskan kekuatan jiwa umumnya adalah sesuatu yang membutuhkan proses. Melepaskan kekuatan jiwa dengan kecepatan luar biasa seperti itu dapat menyebabkan kerusakan pada lorong-lorong para guru jiwa biasa. Bahkan, itu mungkin sangat merusak bahwa itu mengancam jiwa. Ini khususnya relevan bagi para penguasa jiwa yang kekuatan jiwanya sangat dominan. Tapi Huo Yuhao tidak memiliki masalah seperti itu. Tubuhnya telah mengalami transformasi besar melalui kekuatan spiritualnya yang besar. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan penguasa jiwa lainnya. Itu seperti dia menggunakan tubuh Soul Douluo atau Titlet Douluo untuk mengendalikan kekuatan jiwa dari Soul Sage. Dia akan baik-baik saja bahkan jika dia melepaskan semua kekuatan jiwanya tiba-tiba. Saat dia mencoba melarikan diri dengan kekuatan penuh, alat jiwa pengintai di belakang sudah secara kasar menemukan posisinya. Di antara tokoh-tokoh yang mengejarnya, salah satu yang memimpin gerombolan mengangkat tangannya sebelum bola cahaya emas menyilaukan ditembakkan. Bola cahaya emas ini melesat seperti bintang jatuh menuju Huo Yuhao. Setelah sekitar 100 meter, tiba-tiba pecah, dan berubah menjadi sepetak besar hujan emas yang melanda langit. Serangan tipe domain. Musuh-musuhnya telah menyadari bahwa posisi Huo Yuhao tidak dapat ditentukan secara khusus. Tujuan dari serangan tipe domain ini bukan untuk membunuh Huo Yuhao, tetapi untuk menentukan posisi spesifiknya. Pada saat yang sama, itu juga akan memperlambat pelariannya. Kerang meriam jiwa stasioner? Sangat brutal. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa. Dia bisa tahu seberapa kuat alat jiwa itu, setidaknya cangkang meriam jiwa stasioner kelas 6. Kekaisaran Sun Moon berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Mendengus dingin, Huo Yuhao mempertahankan kecepatannya. Proyeksi biru tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah Putri Salju. Putri Salju duduk di bahu Huo Yuhao. Sosok rampingnya mirip dengan remaja saat ini. Wajahnya tampak menyegarkan, keras, dan percaya diri seperti biasa.
Dia mengangkat tangan kanannya saat dia menghadap ke belakang. Tiba-tiba, arus dingin di udara mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat lampu biru tua menyala, sepetak besar kepingan salju biru tua muncul di depan putri salju. Kepingan salju ini tidak begitu terlihat di langit malam. Namun, mereka segera berkumpul untuk membentuk pusaran air besar, biru tua. Hujan emas yang mengejarnya dengan cepat dimakan oleh pusaran air ini, dan menghilang tanpa jejak. Putri salju mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Dia mengarahkan tangan kirinya ke kejauhan dan cahaya biru tua yang mencolok terbentuk di tangannya. Meskipun tidak sedingin pada ketinggian 200-500 meter dibandingkan dengan 5.000 meter, itu masih jauh lebih dingin dibandingkan dengan tanah. Bagi putri salju, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya. Dan ini bahkan belum termasuk Star Anise Mysterious Ice Grass. Rumput es misterius Star Anise ada di pundak Huo Yuhao lainnya. Lingkaran biru sedingin es menyebar sebelum menyatu dengan putri salju, meningkatkan kekuatannya. Bantuan putri salju tidak diragukan lagi mengekspos posisi Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao sudah berhasil melarikan diri lebih dari 10 km dari pegunungan Mingdou dalam rentang waktu singkat ini. Insinyur jiwa yang mengejarnya maju ke depan dengan kecepatan penuh, dan semakin dekat dengannya. Namun, pada saat itulah badai salju turun dari langit. Dan Snowy Ultimate Ice. Badai salju membawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mendatangkan malapetaka dengan kepingan salju yang tajam. Sosok Huo Yuhao sekali lagi disembunyikan oleh badai salju. Insinyur jiwa menembakkan lebih dari 10 garis cahaya, tetapi mereka tidak dapat menentukan posisi Huo Yuhao. Mereka tersesat di tengah-tengah Snowy Dance of Ultimate Ice sebelum dia menghilang. Ketika mereka ingin menyerang dari semua lini, Huo Yuhao sudah menghilang sekali lagi, bersama dengan Snowy Dance of Ultimate Ice. Udara atau darat? Insinyur jiwa dalam pengejaran semua terjebak. Pada ketinggian 200-500 meter, Huo Yuhao bisa naik atau turun. Kecepatan alat pengintai jiwa tidak bisa dibandingkan dengan tuan jiwa yang luar biasa ini, dan bahkan tertinggal. Pada saat mereka berhasil menutup kesenjangan, Huo Yuhao sudah akan menghilang. Seorang insinyur jiwa berkata dengan penuh kebencian, orang ini bisa menyembunyikan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Insinyur jiwa terkemuka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya terlalu tergesa-gesa. Kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan. Ayo kembali dulu. Aku takut akan ada orang-orang dari Kekaisaran Luostar yang segera hadir. Insinyur jiwa yang telah berbicara sebelumnya memutar bibirnya dan berkata, mereka berani mendekati kita? Apakah mereka tidak takut dibunuh oleh Dewa Kematian? Aku tidak berpikir mereka punya nyali untuk melakukannya. Sangat disayangkan bahwa orang ini telah pergi. Dewa Kematian Douluo secara pribadi memerintahkan kita untuk menangkapnya.